Oke teman, inilah proyek yang berada di Tol Soroja ya. Salah satu yang sedang dikerjakan secara masif di sini. Ini dia bagi penyambungan girder di atas atau flyover di Tol Soroja ya. Oke, ini adalah salah satu proyek yang memang sedang dikebut saat ini, di mana ini banyak dikerjakan oleh pekerja dari PT Wijaya Karya. Jadi demikian teman, bahwa memang pekerja-pekerja ini terbagi dalam dua kategori. Kategori terowongan itu dikerjakan oleh PT CREC dari Cina. Namun untuk pekerjaan daripada jalur kereta api di luar terowongan itu dikerjakan oleh Wijaya Karya. Jadi kita sudah tahu bahwa ini nanti operasionalnya dikerjakan oleh PT KAI, operasionalnya oleh PT KAI, dan sekarang PT KCIC sedang melatih kurang lebih 1.200 karyawan, calon karyawan untuk mengoperasikan daripada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Jadi saya informasikan bahwa saat ini sedang dipersiapkan kurang lebih 1.200 orang untuk mengoperasikan daripada kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Dan tentu saja ini informasi yang menarik buat Anda teman, karena saat ini Balai Perhubungan Darat tengah mempersiapkan atau mencari orang-orang terbaik untuk mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, ini informasi buat kalian, tentu saja mudah-mudahan kalian bisa mencari informasinya dan mendapatkan posisi itu ya, karena sekarang ini, saat ini sedang dipersiapkan. Bahkan ada beberapa yang sudah dilatih dari sejak saat ini, bahwa PT KCIC memerlukan 1.200 orang untuk mengerjakan atau mengoperasionalkan kereta cepat ini, sehingga alih teknologi dari China dapat dikuasai oleh kita sebagai bangsa Indonesia yang mengadakan atau mengerjakan pilot project kereta cepat di Indonesia. Tentu saja karena kereta cepat Jakarta-Bandung ini akan disambungkan ke depannya sampai ke Surabaya. Sampai ke Surabaya tentu saja diperlukan orang-orang yang memang dipersiapkan dari mulai saat ini untuk kelanjutannya. Karena ini adalah pilot project Jakarta-Bandung, dan tentu saja bukan hanya sampai di sini, sampai Bandung, tetapi akan dilanjutkan dengan proyek kereta api cepat di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Krida Info, kepoin yuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, ketemu lagi dengan Krida Info, dan kembali saya akan membahas mengenai progres pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan kali ini saya berada di Tol Padalenyi. Saya juga meliput mengenai progres pembangunan yang ada di sekitar Padalenyi ini. Oke teman, kali ini saya khusus untuk membahas mengenai pekerja daripada TKA ya, tenaga kerja asing, khususnya dari Cina di sini. Selama ini memang banyak pekerja asing dari Cina mengerjakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Akan tetapi saya akan menjelaskan pada saat ini apakah mereka masih tetap banyak setelah selesainya beberapa pekerjaan terowongan. Sebetulnya pekerjaan daripada proyek kereta cepat ini dikerjakan secara bersama gitu ya, antara CREC dengan PT Wika
ya. CREC adalah kontraktor khusus pengerjaan kereta cepat ya, yang selama ini sudah berpengalaman di negaranya, di Cina. Ini teman, salah satu yang kita pantau saat ini adalah di flyover Tol Soroja ya, dimana di sini juga terlihat bahwa pekerjaan terus secara maraton ya, siang malam dikerjakan. Hal ini mengingat untuk mengejar ketertinggalan akibat terjadinya keterhambatan akibat pandemik COVID-19 yang saat ini sudah mulai dilonggarkan, terutama di Jawa Barat, karena sudah berkurang terpaparnya korban akibat daripada COVID-19 ini ya, sehingga Jawa Barat melonggarkan COVID-19 dan akhirnya pekerjaan pembangunan kereta api cepat ini dilanjutkan lagi dengan sangat masif. Lihat seperti di sini. Di sini lihat kiri kanan ini, bahwa di sini memang terus dikerjakan secara cepat, bekerja keras mereka untuk mengganti daripada yang kemarin sempat dikurangi ya pada saat 4 bulan adanya COVID-19 cukup hebat di Jawa Barat, yang akhirnya diberlakukan PSBB yang tentu saja berdampak terhadap pekerjaan daripada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Baik teman, bahwa CREC adalah yang sudah berpengalaman pembangunan kereta cepat ini. Akan tetapi teman, di pihak lain juga PT Wijaya Karya sudah berpengalaman juga membangun tol, jembatan, dan sebagainya, sehingga ada terjadi pembagian tugas, yaitu CREC membangun terowongan, sedangkan Wijaya Karya membangun jembatan dan seperti ini. Ini banyak dikerjakan oleh PT Wika teman ya, tidak perlu bantuan lagi, tidak perlu alih teknologi seperti ini. Ini di pembangunan flyover di Kopo ya, jadi Wijaya Karya sudah berpengalaman, sehingga yang perlu alih teknologi adalah masalah pembuatan tunnel atau terowongan ya, yang tentu saja hubungannya dengan proyek kereta api cepat. Walaupun sebetulnya Wijaya Karya pun sudah berpengalaman membangun terowongan, terbukti dibangunnya tol Cisumdawu yang juga mengharuskan adanya terowongan. Jadi Wijaya Karya juga sebetulnya sudah berpengalaman membangun terowongan, akan tetapi hanya untuk jalan tol. Mereka belum berpengalaman untuk membangun jalan atau jalur kereta api cepat. Oke, nanti kita sambung lagi teman. Saya mau keluar dulu ya, ada keperluan ke Kopo. Kita sambung lagi dan kita teruskan lagi mengenai pembahasan mengenai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung ini. Baik teman, kembali lagi bahwa saya akan membahas mengenai tenaga kerja asing yang berada di proyek kereta cepat ini. Ya, saya sampaikan bahwa memang proyek kereta api cepat ini
merupakan suatu kerjasama antar perusahaan B2B, business to business, ya. Jadi tidak melibatkan pemerintah masing-masing. Walaupun pemerintah hanya sekedar untuk memfasilitasi, ya, memfasilitasi kerjasama kedua antar BUMN, baik Cina maupun Indonesia. Oke teman, jadi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kerjasama antara BUMN Indonesia yang mempunyai lahan, kemudian juga sedikit modal, dan kemudian yang menyandang dananya di sini adalah mayoritas, bahkan hampir mungkin 90% dari Bank of China. Nah, kemudian untuk pengerjaannya pihak Cina menunjuk CREC. Kalau di bahasa Inggris kan adalah China Railway Group Limited. Saya perlu jelaskan bahwa yang bekerja di pilar-pilar ini, pembuatan atau pembangunan pilar-pilar di luar daripada terowongan adalah tenaga kerja Indonesia. Nah, ini juga tuh banyak sekali pekerja-pekerja di atas. Tetapi pihak CREC mempunyai tugas, yaitu membangun terowongan yang sekaligus nanti menjadi alih teknologi. Artinya sebagian besar pekerja dari China, tetapi juga ada pekerja dari Indonesia untuk alih teknologi. Nah, jadi untuk selanjutnya, untuk pembangunan kereta cepat, Indonesia sudah mampu untuk melakukannya sendiri. Jadi untuk sementara ini kita harus belajar dulu dari Cina. Karena seperti diketahui teman, bahwa Indonesia sekarang ini membangun 142,3 km. Artinya ini adalah proyek yang baru pertama yang bisa Indonesia lakukan atau dieksekusi. Tetapi bandingannya, kenapa Cina berpengalaman? Karena di Cina sekarang sudah membangun 20.000 km teman. Artinya Indonesia masih 1/200%. 1/200 artinya sangat minim sekali. Sedangkan Cina itu sudah sedemikian banyaknya membangun kereta cepat, sehingga kita harus belajar. Nah, itulah makanya diperlukan ahli-ahli dari China yang kemudian mengajarkan atau mendidik orang-orang Indonesia, insinyur Indonesia untuk membuat terowongan. Karena seperti diketahui bahwa Wijaya Karya itu sudah terbiasa membangun jembatan, membangun seperti pilar-pilar ini semuanya udah dikuasai oleh Wijaya Karya, nggak asing lagi, udah biasa gitu. Nah, tapi untuk kereta cepat ini merupakan hal yang baru. Makanya walaupun sudah terbiasa atau sudah berpengalaman Wijaya Karya terhadap pembangunan ini, namun untuk kereta api merupakan hal yang baru. Untuk itu Wijaya Karya juga mengkaryakan beberapa ahli perkeretaapian dari China. Saya nanti akan cek langsung ke lokasi di mana pembangunan terowongan yang sudah selesai gitu. Di situ terlihat memang mes-mes yang sebelumnya banyak orang China sekarang sudah kosong, bahkan hanya tinggal beberapa orang saja gitu yang masih berada di situ. Oke teman, jadi saya jelaskan lagi bahwa sekarang itu sudah makin berkurang pekerja dari China gitu ya, yang nanti akhirnya juga nanti lama-lama hilang, apalagi kalau sudah beroperasi,
sudah beroperasi, tentu saja yang punya hak pengoperasiannya adalah PT KAI, tidak ada lagi pihak Cina. Namun demikian, ini perusahaannya adalah perusahaan PT Kereta Cepat Indonesia China. Ya, jadi ada China-nya sendiri, berarti memang selama masa kontrak, saya belum tahu apakah berapa lama kontraknya, ya, berapa lama pembiayaan ini akan dikembalikan. Yang jelas mungkin sekitar 100 tahun punya hak gitu ya, karena hampir seluruhnya dibiayai oleh Bank of China. Oke teman, dari jalur flyover Soroja, saya melaporkan untuk Anda semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.